Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, ananda sekalian, naskurullah ala hadhihi ni'mah hatta sehingga pada kesempatan kali ini nastati kita dapat berkumpul dalam pembelajaran via daring, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan pembelajaran al-Islam di pembelajaran fikih. Jadi tolong disiapkan bukunya berkaitan dengan pembelajaran fikih di bab 2 untuk hari raya Idul Adha. Kedua kalinya ananda sekalian, shollu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, karena beliaulah ananda sekalian kita bisa mengenal Islam sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Dan ananda sekalian yang berada di rumah, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak sampaikan demikian? Karena di tempat lain, tepatnya di Mamuju, itu saudara-saudara kita ya, sesama umat Islam ya, ada beberapa yang terkena musibah, dan kita turut mendoakan yang meninggal dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan ananda sekalian, ya, kita harapkan kita yang sehat ini bisa juga ikut berpartisipasi untuk membantu mereka yang berada di daerah bencana tersebut. Kan Anda sekalian, hari ini merupakan pekan kedua dari pembelajaran kita. Sebelumnya kita belajar berkaitan dengan akidah akhlak. Hari ini kita belajar berkaitan dengan fikih hari raya Idul Adha. Jadi ada kemiripan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Dan di samping itu juga, di samping ada kemiripannya, tentu ada juga persamaannya. Dan ananda sekalian, pada kesempatan kali ini berdasarkan PPT ya yang kami sudah buatkan dan LKPD yang ananda sekalian sudah ambil ya, kami harapkan itu dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dan apabila ada kekurangannya nanti tolong disampaikan, atau misalnya ada pertanyaan jadi silahkan disampaikan melalui wali kelasnya atau langsung chat kepada kami ya di kelas 9 yang menemani ananda sekalian. Oke, yang pertama adalah ananda sekalian, tujuan pembelajaran yang perlu kita simak dengan baik sebagaimana ada di depan layar ananda sekalian. Siswa dapat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan tadi kita syukuri keberadaan kita, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kemudian ananda sekalian, siswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ananda sekalian, ini adalah sebuah perayaan bagi umat Islam yang biasa kita ikuti secara bersama-sama dengan keluarga kita, kemudian dengan sanak saudara, dengan famili. Cuma di pandemi ini ya itu ada batasan-batasan yang disampaikan oleh pemerintah agar kita bisa menjaga jarak dan seterusnya ya. Makanya di beberapa perayaan itu agak ketat ya, bahkan sangat ketat berkaitan dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Kemudian yang berikutnya ananda sekalian, di poin ketiga, kalau kita lihat bersama-sama, siswa dapat melaksanakan ketentuan hari raya Idul Adha. Tentu ya, kita selaku umat muslim kita bisa melakukan hal ini ya, karena kita adalah bagian daripada orang-orang yang menyemarakkan ya hari raya Islam ya. Dan kita lanjut materi kita ananda sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'toinakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di sini Ananda sekalian, di ayat kedua ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli," maka tunaikanlah salat, li rabbik, kepada Tuhanmu. Artinya kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terutama di sini adalah berkaitan dengan salat. Kemudian di ayat selanjutnya Anda sekalian, masih berkaitan dengan ayat ini, Allah berfirman, wanhar, artinya menunaikan sembelih. Artinya kita dianjurkan untuk bersembelih, walaupun ini hukumnya sunnah, tapi di dalam Islam itu Ananda sekalian, ketika hukum tersebut ya kita lihat secara hukum dasarnya bisa berubah menjadi wajib, makruh, ataupun haram. Ya tergantung situasi pada saat itu. Tapi hukum dasarnya adalah sunnah. Ya, wanhar, kita dianjurkan untuk berkurban bagi orang-orang yang memang sudah siap untuk menunaikan hal tersebut. Ya, jadi ini adalah bentuk kesyukuran kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, inna a'toinaka al-kausar, nikmat yang banyak yang telah Allah berikan. Maka selaku umat muslim ya kita dianjurkan untuk apa? Mengeluarkan ya dari harta-harta kita untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan atau sanak saudara kita, seperti itu. Ya. Terima kasih Anda sekalian yang baru bergabung, ada beberapa ini tadi baru bergabung, dan mudah-mudahan Anda sekalian tidak di skip-skip videonya nanti ketika pembelajaran, tapi yang jelas Anda ikut dari pertama sampai terakhir. Wah, saya sudah tahu Pak. Oh, enggak seperti itu. Semakin Anda tahu, kemudian Anda mengulangi, Anda sekalian, maka bertambahlah ilmu. Ya, seperti itu yang kita inginkan. Wah, saya sudah hafal surah Al-Kautsar Pak, berarti saya enggak usah ikuti lagi. Oh, enggak seperti itu. Ya, jadi kita mendalami apa yang menjadi pembelajaran kita di pembelajaran kelas 9. Oke, di sini Anda sekalian, kita langsung masuk ke materinya, ya. Perayaan Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Ini sudah menjadi kalender Islam, ya. Jadi setiap tanggal 10 Zulhijjah itu dirayakan hari raya Idul Adha atau perayaan hari raya haji. Di mana pada saat itu umat muslim ya yang mampu itu melaksanakan ibadah haji ya. Kemudian pada saat itu anak-anak sekalian, di tanggal 10 Zulhijjah itu ya, umat muslim melakukan wukuf di padang Arafah. Ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Rukunnya, syaratnya ya kita sudah jelaskan. Kemudian yang perlu dipahami Anda sekalian berkaitan dengan ya, mereka-mereka yang pada saat melaksanakan ibadah haji, yang perlu kita pahami, mereka memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit. Nah, ini sudah menjadi ketentuan yang disebut dengan pakaian ihram. Ya, pakaian ihram ini yang putih-putih. Ya, ini adalah pakaian ihram. Itu yang dipakai dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, begitupun ibadah umroh. Kemudian tidak dapat dibedakan antara mereka semua. Kenapa demikian? Karena ini adalah bentuk kesamaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi kita tidak melihat oh yang kaya pakaiannya seperti ini. Oh yang miskin pakaiannya seperti ini. Oh yang standar ya, pakaiannya seperti ini. Oh tidak. Jadi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya sama. Karena memang Ananda sekalian yang perlu kita pahami juga bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama antara satu dengan yang lainnya. Dengan pada saat pelaksanaan ibadah haji ini, saat mengitari Ka'bah dengan mengucapkan atau melafazkan kalimat talbiyah ya yang biasa kita dengar di beberapa media ya, ini sering dikumandangkan yang biasa labbaik Allahumma labbaik.
innal hamda dan seterusnya. Nah, itu adalah kalimat talbiyah. Kemudian kita masih lanjut berkaitan dengan materi ini Anda sekalian, perayaan Idul Adha. Idul Adha dinamakan hari raya haji atau kurban karena pada saat itu sebagian umat Islam itu melaksanakan ibadah haji dan sebagiannya yang tidak melaksanakan ibadah haji itu ada juga melaksanakan kurban. Walaupun ada beberapa jamaah juga yang mampu mereka melaksanakan ibadah kurban juga di tanah suci. Nah, kita dianjurkan juga seperti itu, ya. Karena ini adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah kemukakan di awal tadi. Jadi bagi umat Islam ataupun muslim yang belum mampu menunaikan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ya ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah bagi orang-orang yang mampu, maka hendaklah kita menunaikan hal tersebut, ya. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 9A, B, 1 dan B2 serta Ananda kelas tahfiz, kita beralih kepada hukum, ya. Ingat, menghukumi sesuatu itu harus ada dasarnya. Begitupun pelaksanaan Idul Adha. Hukum mengerjakan sholat Idul Adha ya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan ya sebagai bentuk kegembiraan ya, kegembiraan kita selaku umat muslim ya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kita melaksanakan Idul Adha keluar rumah sebagai bentuk syiar dakwah kita ya, bahwa kita menunjukkan bahwa inilah umat muslim yang bersatu padu kemudian bersama-sama turun ya di perayaan Idul Adha untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya disunahkan itu di apa istilahnya, lapangan ya, bukan di masjid ya, kecuali hal-hal tertentu misalnya hujan ya, itu bisa kita di masjid atau di pelataran masjid ya. Selama itu cuacanya bagus ya, kita dianjurkan untuk sholat di tanah lapang ya, artinya tempat yang terbuka ya, seperti itu ya. Kemudian Anda sekalian, yang perlu kita pahami dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini ya, kita masuk di sholatnya dulu, kita harus mengetahui beberapa aturan-aturan di dalamnya. Ini di buku kalian di halaman 116 itu ada ya. Nah, tata caranya seperti apa? Kita lihat yang pertama adalah sholat sunnah Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Ya, cukup 2 rakaat. Ya. Pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram. Ya, dilanjutkan kemudian dengan takbiratul ihram dulu ya, takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Kemudian mulai melakukan takbir berikutnya sebanyak 7 kali. Jadi yang pertama tidak. Itu pertama hanya sebagai pembuka. Jadi takbiratul ihram namanya Allahu Akbar, belum dihitung, baru mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Di antara sela-sela ini ya, disunahkan untuk membaca, ada yang dibaca di situ ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, itu disunahkan. Tapi kalau tidak baca juga tidak apa-apa. Ya, karena di dalam putusan tarjih itu tidak dibaca. Tapi kalau Anda mau baca silahkan. Jadi itu juga hukumnya sunnah. Kan seperti itu. Kemudian di rakaat kedua Anda sekalian, pada rakaat kedua setelah bangkit dari sujud dilakukan takbir sebanyak 5 kali. Juga seperti tadi ya. Ini sebanyak 5 kali. Setelah itu ya kita lanjut takbiratul ihram dengan niat dalam hati. Ingat, niat di dalam hati ya. Kita bersengaja menyengajakan diri untuk melakukan ibadah tersebut. Oh, saya mau sholat Idul Adha. Ananda datang
ke tanah lapang, kemudian melakukan ibadah tersebut, itulah niat, ya, seperti itu. Jadi tentu dalam pelaksanaan niat tersebut adalah bentuk penyengajaan diri untuk melakukan hal-hal tertentu. Ya, berkaitan dengan Idul Adha ini atau sholat Idul Adha, jadi Anda sengaja. Kalau kamu melakukan sholat Idul Adha, kemudian kamu tidak sengaja, berarti itu salah. Oh, berarti dia tidak, apa istilahnya, lagi hilang ingatan. Nah, makanya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu itu harus sehat akalnya. Nah, sama dengan ini, jadi harus sehat akalnya, kemudian bisa melaksanakan ibadah tertentu. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, sama seperti biasa, normal. Kemudian takbiratul ihram tadi sudah 7 kali, diawali dengan takbir pertama itu 7 kali, diawali dengan takbiratul ihram. Jadi kalau dijumlah jadi 8, ya. Kemudian membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Kemudian membaca surah Al-Qur'an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam pelaksanaan Idul Adha ataupun Idul Fitri itu surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawa, dan seterusnya. Kemudian atau surah Al-Ghasyiyah. Ya, ini ada beberapa surah-surah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian, anak-anak sekalian, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Namanya khutbah Idul Adha. Ya, jangan ada beberapa kasus itu, ya, kita lagi sholat Idul Adha, kemudian selesai, beberapa orang yang mungkin belum paham, mereka meninggalkan sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha. Jadi ini tidak boleh. Ya. Nah, tata cara sholat Idul Adha yang pertama adalah hukumnya dulu, ya. Dalam pelaksanaan ini, ya, adalah sunnah. Ketika dikerjakan, dia harus tetap memenuhi rukun khutbah. Ya, rukun khutbah pada sholat Id tidak berbeda dari khutbah pada sholat Jumat. Jadi sama itu ya, Idul Fitri, kemudian Idul Adha dengan sholat Jumat. Cuma yang materinya saja yang kadang-kadang berubah. Tentu kalau Idul Adha kita lebih banyak bercerita tentang berkurban, ya. Kalau sholat Jumat itu kan lebih pada hal-hal yang bersifat umum, ya, karena itu setiap Jumat, setiap pekan. Nah, kalau Idul Fitri kita lebih banyak pada hal-hal yang berkaitan dengan silaturahim antar sesama Muslim, ya, seperti itu. Jadi itu materi-materi khutbah pada umumnya. Kemudian di dalam pelaksanaan khutbah Idul Adha, yang pertama yang ditekankan di dalam rukun tersebut adalah meyakini, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat, ya. Seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan rukun, jadi harus ada memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dan seterusnya misalnya. Itu adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kemudian berwasiat atau menyampaikan tentang takwa. Ya, seperti itu. Artinya nasihat-nasihat dalam khutbah tersebut yang bernilai ajakan untuk berbuat kebaikan, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Jadi kita dianjurkan dalam pelaksanaan Idul Adha itu khutbahnya ada ayat Al-Qur'an yang kita ambil, yang kita masukkan dalam pelaksanaan khutbah tersebut. Ini sangat penting ya, Ananda sekalian, terutama untuk putranya harus tahu ini, ya. Kemudian yang terakhir, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Jadi ada khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Ini yang perlu difahami kepada Ananda sekalian untuk pelaksanaan sholat Jumat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ada beberapa yang menjadi kesamaan dalam pelaksanaan ibadah ini. Kemudian, Ananda sekalian, kami akan tampilkan video berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha, ya. Kita simak bersama.
Silahkan disimak. Tuntunan sholat Idul Fitri di masa darurat pandemi COVID-19. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat tanpa azan, iqamat, bacaan sholatul jami'ah, dan tanpa disertai sholat sunnah baik sebelum maupun sesudahnya. Takbir sholat Idul Fitri pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram 7 kali dan pada rakaat kedua sesudah takbiratul qiyam atau intikal 5 kali dengan mengangkat tangan pada semua takbir yang 7 kali dan 5 kali tersebut. Tidak ada tuntunan bacaan di sela-sela takbir tersebut. Sesudah membaca Al-Fatihah, imam membaca surah Al-A'la atau surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah atau surah Al-Qamar iqtarabatis sya'ah pada rakaat kedua atau sesuai kemampuan imam di masing-masing keluarga. Khutbah Id dilakukan sesudah sholat Id. Hanya 1 kali khutbah, yaitu tidak diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Khutbah dimulai dengan tahmid, membaca Alhamdulillah, tidak dengan takbir, tetapi dalam khutbah Id memang diperbanyak menyelingi dengan takbir. Khutbah diakhiri dengan doa, dengan mengangkat jari telunjuk tangan kanan sebagaimana pada khutbah Jumat. Oke, Anda sekalian, itu berkaitan dengan tuntunan pelaksanaan Idul Adha yang biasa kita lakukan, ya, berkaitan dengan sholat Idul Adha-nya, kemudian dengan pelaksanaan khutbah itu sendiri. Kemudian ada ketentuan yang berkaitan dengan sholat Idul Adha, ya. Ketentuan berkaitan dengan sholat Idul Adha ini ada yang pertama, ini bagian atas, ya, mandi terlebih dahulu. Ini adalah ketentuan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, mandi sebelum pelaksanaan Idul Adha. Wah, saya mau pergi melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan. Wah, saya harus mandi dulu. Ya, jangan kemudian bangun tidur, kemudian raba-raba cuci muka, kemudian langsung pergi. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, kita mandi sama halnya dengan melakukan mandi wajib. Ya, jadi kita membersihkan diri sebagaimana sama juga ketika kita melaksanakan sholat Jumat itu. Kemudian yang kedua, Anda sekalian, apa yang menjadi ketentuan yang disunahkan Rasulullah menempuh 2 jalan yang berbeda. Kalau kamu perginya itu kemudian lewat kanan, nanti kamu pulangnya lewat kiri, jadi memutar seperti itu. Ya, jangan kamu pergi lewat kanan, nanti pulangnya lewat situ juga. Ini disunahkan ya, bukan berarti kemudian aduh saya mau pergi sholat di Unismu Makassar. Saya kalau begitu harus pergi dulu ke sentral, dari sentral kemudian pergi di Pasar Butung, dari Pasar Butung ke pelabuhan, wah terlalu jauh. Ya, ambil saya jalanan yang agak dekat, tapi ya kalau bisa kamu lewat jalan A nanti pulangnya lewat jalan B, misalnya seperti itu. Ya. Ini bagian dari syiar. Kemudian yang berikutnya Anda sekalian, berpakaian bagian atas ini ya. Berpakaian yang terbaik. Makanya kalau biasa ibu-ibu kalian itu, orang tua kalian memang menyediakan pakaian yang apa istilahnya? Yang baru memang ya, yang baru kemudian memang siap untuk dipakai pada pelaksanaan hari tertentu. Tentu rapi kemudian yang busana muslim istilahnya seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ada ya enggak mesti juga. Cukup pakaian yang masih kemarin, tahun kemarin, ya itu dipakai lagi ya, tapi kan dibersihkan. Jadi pakai pakaian yang terbaik. Aduh, saya paling suka bajunya ya biasa cowok begitu. Wah, saya suka bajunya yang begini, yang gambarnya indah seterusnya, with fire dan seterusnya. Wah, enggak boleh. Tentu pakaian-pakaian yang muslim ya. Jadi seperti itu. Jadi pakaian yang terbaik yang sudah disimpan memang. Ya, enggak mesti baru. Ya, kemudian kita lanjut. Dalam pelaksanaan Idul Adha, makan setelah sholat Idul Adha. Jadi kita makan itu setelah Idul Adha, artinya kita agak cepat. Karena memang ada pelaksanaan kurban setelah Idul Adha tersebut. Makanya kita agak cepat. Beda kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, ya kita dianjurkan makan dulu. Kemudian pelaksanaan Idul Fitri. Ingat itu ya. Kemudian, Ananda sekalian,
sholat dilakukan ini bagian atas, sholat sebelum khutbah. Jadi pelaksanaan Idul Adha sama dengan pelaksanaan Idul Fitri itu sholat dulu, ya, sholat dulu sebelum khutbah. Kalau sholat Jumat kebalikannya, ya, khutbah dulu baru sholat. Ya, kemudian takbirnya juga beda. Jadi ada persamaan, ada perbedaan di situ. Kemudian dalam pelaksanaan Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha, Anda sekalian, tanpa azan dan iqomah. Oh, ada yang mau azan? Oh, tidak boleh. Karena memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Begitupun iqomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Itu tidak dianjurkan karena memang Rasulullah tidak menganjurkan hal itu dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Kemudian bertakbir. Ya, takbir yang biasa kita lafazkan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu yang biasa kita dengar itu ya. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita disunahkan untuk bertakbir. Ya, karena memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya. Ya, kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih ketemu dengan Idul Adha. Mudah-mudahan Idul Adha di tahun 2021 ini kita bisa kembali bersua dalam pelaksanaan Idul Adha dan mudah-mudahan kita berharap pandemi ini cepat selesai ya dan kita bisa beraktivitas normal, bisa datang ke sekolah, kemudian kita bisa biasa beda kalau seperti kemarin saya lihat teman Ananda sekalian kalau datang ke sekolah ngumpul kemudian cerita hal-hal yang positif ya, kalau cerita kemudian cerita yang digosipi temannya, wah enggak boleh ya, karena hal ini dua yang kita akan dapatkan kalau bukan ghibah, fitnah ya, ketika kita duduk kemudian menceritakan kejelekan orang lain atau memang betul kejelekannya tapi itu bersifat ghibah ya, enggak boleh juga ya. Makanya kita berharap mudah-mudahan Anda sekalian bisa mengambil faedah dari pembelajaran kita. Oke, ini saja dulu Anda sekalian yang Bapak sampaikan. Kemarin kalian sudah mengambil LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi silahkan dikerja, ini ada waktunya ya dari buku kalian. Jadi diharapkan yang belum memiliki buku tersebut LKPD-nya bisa komunikasi dengan wali kelasnya. Ya, karena saya lihat ada beberapa siswa kelas 9 ataupun tahfiz itu belum mengambil LKPD-nya, masih ada di ruangan dan tolong dikomunikasikan karena Anda sekalian Bapak sampaikan pembelajaran kalian di media YouTube ini itu 50% untuk saya ya, 50%. Nah, 50%-nya itu kita kembali ke LKPD-nya. Itu yang Bapak akan periksa nanti untuk menyempurnakan kehadiran kalian. Dan kami harapkan Anda sekalian materi ini diulang-ulang. Apabila ada yang kurang difahami bisa dikomunikasikan kepada kami. Ya, seperti itu yang Bapak sampaikan. Sampai di sini sempat ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Ini saya lihat ada beberapa. Saya lihat di live chat ini ada yang terakhir baru gabung itu Ibnu Auliansyah ya, kemudian ada Zahra Alfinadia, kemudian Humaira Rafani, Grady, Lutfun Nisa. Nah, ini ada beberapa yang terlambat ya. Kalau di pertama itu saya lihat di sini ada Muhammad Riyadi, kemudian Muhammad Fadlan, Tiwi, Syakira, ya, kemudian Mufli, Andi Nur, Faiza, ya, dengan beberapa teman-teman kalian yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung Anda sekalian dalam pembelajaran Al-Islam, dan ini buku yang kita pakai adalah buku fikih, ya. Ini saja yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.